Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwani a'izza'i rahimakumullahu jami'an. Selaku hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman kepadanya, sudah seyogianya lah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah meringankan langkah kita untuk menghadiri undangan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa dan senantiasa menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa menjalankan tuntunannya. Jamaah kaum muslimin rahimakumullahu jami'an, kembali kita bertemu di majlis yang mulia ini untuk membaca kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitab Aziz, karya Al-Imam Abdul Azim Badawi, aslinya Mesir dan masih hidup, hafizahullah ta'ala. Kita masih di kitab At-Taharah, bab yang menjelaskan tentang taharah, dan kita masuk ke bab yang kedua, yaitu bab An-Najasat, yaitu bab yang menjelaskan tentang jenis-jenis najasat atau najis. Kapankah itu dikatakan najis atau tidak? Najis, kalau kita artikan dalam ilmu fiqih, para ulama mengatakan kullu syai'in yastaqdiruhu ahlu taba'id as-salimah. Jadi najis itu adalah segala sesuatu yang mana yang memiliki fitrah bersih, suci, mengatakan itu sebagai hal yang dibenci, kotor, bau, dan juga yang lainnya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan yang kotor itu bagus, berarti ada yang salah dalam pemikirannya atau hatinya. Nah, parameternya adalah ketika orang yang akalnya sehat, bersih, mengatakan, dan semua orang mengatakan itu kotor, buruk, jelek, maka itu dikatakan juga sebagai najis. Kemudian juga yang kedua, atau indikator yang kedua, yang mana manusia selalu menjaga dirinya agar tidak terkena dengan hal tersebut. Berusaha, ketika ada di bajunya berusaha untuk membersihkannya, ketika berada di tempat tinggalnya dia berusaha untuk membersihkan. Artinya dia berusaha menjauhi hal-hal itu. Dan juga yang berikutnya, dia berusaha mencucinya. Kalau tadi menjauhinya, kemudian dia berusaha juga mencucinya, membersihkannya ketika itu menimpa pakaiannya atau hal-hal yang ada pada dirinya. Jadi hukum asal sesuatu itu adalah bersih sebenarnya. Hukum asalnya bersih sampai ada dalil yang menjelaskan bahwasannya itu adalah najis. Hukum asalnya, saya ulang lagi ya, hukum asal apapun itu, hukum asalnya tidak najis, mubah, sampai ada dalil yang menjelaskan bahwasannya itu adalah najis. Nah, kalau tidak ada dalilnya, maka itu berarti kembali ke hukum asalnya, yaitu dia tidak najis. Di barang siapa yang mengatakan itu najis, maka dia harus mendatangkan dalilnya, baik dari Al-Quran ataupun sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Dan barang siapa yang tidak mampu mendatangkan dalil, argumen, apa kata para ulama, maka kita harus kembalikan kepada asalnya. Namun wa in ajaza anhu aw jaa bima la taqumu bihi al-hujjah fal wajibu alaina al-wuquf ala ma taqdi al-asl wal bara'ah. Jadi hukum, fa inna li anna al-hukma bin najasati fa hukmun taklifiyun. Jadi hukum najis itu hukum yang Allah sudah jelaskan dalam Al-Quran dan Nabi sudah sampaikannya.
tidak boleh kita itu beristihad dalam najis, atau kita mengatakan menurut saya ini najis, oh menurut dia tidak. Harus ada dalil yang menjelaskan bahwasannya itu najis atau bukan. Seperti ya. Nah, sekarang apa saja yang dikatakan najis, sehingga kita tidak boleh atau kita harus menjauhi kita dari najis tersebut. Ada najis, ada yang kedua apa namanya? Kita sudah bahas sebelumnya. Ada najis, ada hadath. Ya, najis ada hadath. Kita akan bahas. Yang pertama, yang ada dalilnya bahwasannya itu najis, yang pertama yaitu air kencingnya manusia, dan yang kedua kotorannya. Air kencingnya manusia dan juga kotorannya itu dikatakan najis. Nah, nanti ada perbedaannya. Kalau air kencingnya bayi sebelum dia itu meminum makanan orang anak dewasa, kira-kira umur di bawah 6 bulan ya, yang masih menyusui itu, yang belum memakan makanannya orang dewasa, itu ada perbedaan. Laki-laki sebelum memakan makanan dewasa maka itu tidak najis, belum dikatakan najis, sehingga kalau kita dikencingi oleh bayi kita atau bayi punya siapapun itu, maka tidak perlu dibersihkan, boleh dipakai. Tetapi kalau jadi perempuan, dia juga belum dikatakan najis, tetapi kalau kita mau menggunakannya, kita disuruh memercikkan. Kalau kita mau menggunakan pakaian yang kena najis itu, kalau diganti habis perkaranya kan. Kalau mau diganti kan habis perkaranya. Mungkin kasihan ibu-ibu kan, dengan bayi sampai harus terus mengganti pakaiannya. Setiap kencing ganti lagi, kasihan dia. Sudah capek ngurusin anaknya, capek ganti bajunya, capek nyuci lagi bajunya. Nah, Islam memberikan kemudahan, keringanan. Dia apa-apakan? Di perempuan, sebelum kita sholat memakai baju tersebut, cukup dibersihkan di atas tempat dia kencing itu minimal 3 kali. Nah, yang kedua, masalah buang air besar, masalah kotoran wanita perempuan, kotoran manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza watiya ahadukum bina'lihi al-adha fa inna turaba lahu tahurun." Mengenai kotoran manusia yang keluar dari duburnya, bagian belakang, bukan kotoran. Nah, kalau kena di badan kita kan cukup dibersihkan, kemudian kita wudu kembali. Nah, kalau yang kena itu adalah sandal kita misalnya, yang kena sandal kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika kalian menginjak kotoran manusia, maka cukup dia mengoleskan dengan debu, maka dia sudah suci dengan debu saja, nggak harus dibersihkan. Ya, kalau dibersihkan kan habis perkara. Artinya kalau dibersihkan dengan air, habis perkara. Kalau nggak ada air misalnya, kita mungkin di pegunungan atau di mana saja, maka cukup dibersihkan dengan tanah, artinya digosokkan dengan tanah, maka itu sudah dikatakan bersih. Itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya sahih, riwayat Imam Abu Dawud dan juga al-Imam yang lainnya. Kemudian yang berikutnya mengenai kencingnya manusia. Dahulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sedang bercengkerama dengan sahabat-sahabatnya, tiba-tiba ada seorang Arab Badui. Kamu tahu kan Arab Badui? Arab Badui itu pedalamannya bangsa Arab, dikatakan Badui. Tiba-tiba datang ke masjid dan kencing di pojok masjid itu. Kencing di pojok masjid. Kira-kira
apa tindakan kita kepada dia. Mungkin kita akan usir dia atau pukul dia. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam, da'uhu wa la tuzrimuh. Biarkanlah dia dan jangan kalian usir dia. Biarkanlah dia. Qala falamma faragha da'a bidalwin min ma'in fasabbahu alaihi. Kemudian ketika orang Badui tadi selesai kencingnya, habis semua, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh sahabat-sahabat untuk membersihkan dengan air. Nanti cukup menyiram saja dengan air, dengan demikian sudah hilang najisnya. Nah, dari kisah ini kita bisa mengambil kesimpulan. Yang pertama, begitu lembutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat-sahabat, terutama Arab Badui. Yang kedua, Nabi ingin mengajarkan kepada mereka dengan akibat dan sebab. Coba kalau seandainya kalau sahabat melarang yang kencing itu, mungkin dia akan kencing semua masjid karena dia sedang kencing kan. Ketika diusir, dia mungkin akan mengencingi semua pojok-pojok masjid tersebut. Nah, Nabi tidak melarang dia agar dia hanya kencing di situ saja. Kemudian Nabi SAW mengatakan ketika dia manggil dia, apa kata orang Badui tadi? Rahimakallah, semoga Allah merahmatimu wahai Muhammad. Kemudian Nabi SAW bersabda, rahmat Allah sangat luas, jangan kau sempitkan hanya kita saja. Jadi jangan kita sempitkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala hanya untuk kita berdua saja. Umumkan, artinya kita jadikan rahmat Allah semua kita mendapatkannya. Ini betapa cintanya Nabi Muhammad SAW dengan umatnya. Jadi masalah yang pertama, yang kedua selesai dengan dalilnya bahwasanya kencing dan juga kotoran manusia adalah merupakan najis. Yang ketiga yaitu al-madhi, bukan mani, al-madhi pakai dha, dan al-wadi. Apa bedanya al-madhi dengan wadi? Bukan mani ya, al-madhi dengan al-wadi. Madhi itu ciri-cirinya adalah cairan yang putih, yang apa istilahnya itu? Ya, bening. Iya, seperti pelumas. Dan dia itu keluarnya ketika sedang tinggi syahwatnya. Dia keluar. Ya. Ya, ketika ada rangsangan. Jadi dia keluarnya sebelum mani. Madhi namanya itu. Ada cairan yang sedikit lengket ya, seperti pelumas. Dan dia juga terkadang keluar ketika sedang capek, kecapean keluar itu. Dan juga keluarnya ketika dia sedang merasa keletihan, capek. Dan terkadang orang tidak terasa, tidak merasakan bahwasanya dia keluar. Dan ini juga terjadi baik laki-laki atau perempuan. Perempuan juga merasakan. Dan aku pun malu bertanya kepada Nabi SAW. Kenapa? Karena anak beliau adalah istrinya, Fatimah radhiyallahu anha. Akhirnya pun Ali radhiyallahu anhu meminta tolong kepada Miqdad untuk bertanya kepada Nabi SAW. Apa kata Nabi? Nabi menyuruh beliau untuk mencuci zakarnya dan juga berwudu. Jadi kalau ada orang yang keluar madhinya, hendaklah kemudian dia berwudu. Adapun wadi yaitu cairan putih
yang hangat, yang keluarnya setelah kencing. Biasanya kan kalau kita kencing itu kan sudah keluar semuanya, tiba-tiba ada keluar cairan setelah itu. Makanya harus tuntas. Nah, untuk menuntaskan itu kita harus duduk kencingnya, jangan berdiri. Itu kenapa banyak orang yang apa istilah penyakitnya itu? Penyakit apa namanya? Kristal, batu ginjal dan segala macamnya, itu prostat karena dia mungkin sering kencing berdiri, tidak tuntas kencingnya, sehingga karena tidak tuntas terkumpullah sisa itu jadi mengkristalnya. Kalau mau tuntas kencingnya sambil duduk, itu sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad SAW, dan ahli medis pun menganjurkan demikian. Kalau kita ingin dijauhkan dari apa nama penyakitnya itu, kalau yang mengkristal itu batu ginjal apa batu apa? Kencing batu ya, kencing batu. Obatnya sering banyak minum air dan kencingnya duduk. Kenapa? Itulah yang mengkristal itu apa tadi? Namanya wadi tadi. Dia lahirnya apa namanya? Wadnya pas terakhir. Maka itulah yang namanya al-wadi. Gimana hukumnya? Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Abbas berkata, al-mani wal wadi wal madhi. Amma al-mani fa huwa alladhi minhu al-ghusl, wa amma al-wadi wal madhi fa qala ighsil dhakaraka wa madhakiraka wa tawadda wudu'aka lis-shalah. Jadi untuk membersihkan wadi ini cukup seperti madhi tadi, membersihkan zakarnya dan sekitar zakar, kemudian dia berwudu, maka dia telah bersih dari najis, walaupun dia tidak mau sholat atau tidak akan sholat, tapi itu cara membersihkannya. Jadi membersihkan wadi dan madhi tadi tidak harus wudu, tidak harus sholat. Bisa itu keluar, wajibnya kan membersihkannya. Dia macam membersihkannya dua hal, membersihkan zakar dan juga sekelilingnya. Dan yang kedua, berwudu, maka dia telah membersihkan najis dari tubuhnya. Bisa ngerti ya sampai sini ya? Kemudian yang keempat, warathu ma la yu'kalu lahmu, kotoran binatang yang tidak dimakan dagingnya, maka itu dikatakan najis. Ada banyak binatang kan? Binatang yang dimakan dagingnya tidak najis kotorannya. Ayam, kambing, kerbau, sapi, kuda, apa lagi? Ya, pokoknya yang dimakan dagingnya, kotorannya tidak najis. Tapi kan kotor kita membersihkannya, tapi dia tidak najis. Dia tidak najis. Manakah yang najis? Kucing, apalagi? Anjing, apalagi anjing kan? Apalagi? Cicak. Apalagi? Nah, masak itu bab lain dia. Cicak itu binatang yang darahnya darah putih, kotorannya tidak najis. Cicak itu darahnya putih atau darah merah? Kayak kecoa. Kemudian balang kan dimakan, iya kan? Katanya enak katanya, tapi saya belum makan. Serangga kan? Masya Allah, kita harus makan kayaknya ini. Nggak mahal ya, nangkapnya yang mahal ya, susah nangkapnya, ya. Musim padi beranak, Masya Allah. Jadi ada serangga-serangga. Nah, cicak itu darah putih atau darah merah dia? Ya, merah ya. Pernah nangkap? Nah, berarti ada perbedaan pendapat ulama di sini nih.
Ada yang bilang merah, ada yang bilang putih. Indonesia Raya. Ayo, cecak itu putih apa merah darahnya? Kalau darahnya merah, maka dia najis kotorannya. Kalau putih, dia nggak najis. Jangkrik itu putih apa merah darahnya? Putih ya, berarti nggak najis. Kecoa putih, tapi dia mengotori ya. Tikus, apalagi tikus, dia sudah hama sudah. Jadi setiap itu kaidahnya ya. Kalau binatang yang dagingnya dimakan, maka dia tidak najis. Kemudian kalau binatang yang darah, serangga sekarang ada dua lagi serangganya. Kalau darahnya putih, maka dia najis. Kalau darahnya merah, maka dia najis. Paham ya? Sehingga kita jangan sampai salah dalam menentukan apakah najis atau tidak. Kemudian kalau unggas, sama juga kan, masalah binatang. Ya, ada yang tidak bisa dimakan. Kalau yang tidak dimakan berarti dia, yang dimakan berarti dia tidak najis. Baik, bisa ngerti ya? Sama dengan ini misalnya, ada keldai. Keldai itu najis atau tidak kotorannya? Ada dua jenis. Ada keldai yang bisa dimakan, ada keldai yang tidak bisa dimakan. Keldai yang dimakan itu yang apa? Hah? Yang keldai yang wahsy, itu yang dimakan dagingnya itu tidak najis. Tapi keldai yang ditunggangi, yang jinak, itu yang tidak dimakan dia, makanya najis. Itulah simpelnya begitu kaidahnya. Begitu kaidahnya. Kenapa? Iya. Kemudian yang keenam yaitu damul haid, darah nifas, darah haid. Sepakat sudah bahwasannya darah haid adalah merupakan najis. Bagaimana cara membersihkannya? Nabi SAW mengajarkan dia membersihkan dulu membersihkan kotorannya itu, kemudian sampai hilang aromanya dan warnanya. Nah, kalau ada orang yang mau sholat pakai itu boleh. Penting tadi dia krok dahulu, kemudian dia cuci, kemudian dia basahi sampai hilang warnanya dan aromanya, baru dia sholat pakai itu. Mungkin ibu-ibu malas ganti pakaian, atau mungkin pakaiannya tidak ada, boleh menggunakan pakaian yang kena itu. Tapi itu tadi seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW kepada Rasulullah wanita yang bertanya. Beliau mengatakan, ihdana yusibu thawbana min damil haid kaifa tasna? Wahai Rasulullah SAW, kami terkadang kena darah haid pakaian kami, bagaimanakah dia membersihkannya? Tadi yang mengeroknya, kemudian dia bersihkan dengan air, kemudian dia basahi lagi, membersihkannya sampai hilang apa tadi? Aromanya dan warna. Kalau masih ada misalnya warnanya, nah, kalau sudah dibersihkan dan hilang aromanya, walaupun ada sedikit sisanya, maka itu tetap boleh dipakai. Allahu ta'ala. Kemudian yang ketujuh, cepat saja ini, lu'abul kalbi. Lu'abul kalbi itu liurnya kalb, anjing. Liurnya anjing. Maka Nabi SAW membersihkan apa? Ini caranya? Membersihkannya dengan 7 kali. 7 kali. Ihdahunna biturab. Di antara yang 7 itu dengan turab, dengan debu. Dalam hadis yang lainnya, ulahunna biturab. Pertama kali itu dengan turab. Dengan apa? Dengan debu atau dengan tanah. Jangan di akhirnya. Sudah dibersihkan dengan air,
tiba-tiba terakhirnya dengan debu, kan kotor jadinya. Debu dulu, baru dengan air. Nah, hitungan itu apakah masuk yang ke-8 itu yang dengan debu tadi itu dengan tanah, apakah masuk ke-8 atau jadi 7 dia? Kan itu pertanyaannya. Ya kan? Nabi mengatakan 7 kali. Di antara yang 7 itu dengan tanah. Nah, apakah 7 kali dengan air? Atau 7 kali itu langsung tanah ada di situ? Ini khilaf di antara para ulama. Kalau kita ingin keluar dari perbedaan pendapat itu, 1 kali dengan tanah, 7 kalinya dengan air. Aman sudah. Aman. Kita keluar dari pendapat para ulama. Yang ke-8, sebelumnya ini yang terakhir ini, masalah najis ini, yaitu bangkai. Setiap yang bangkai, artinya apa bangkai itu? Yang mati dengan tanpa disembelih. Ayam walaupun dimakan, kalau mati dengan tanpa disembelih maka dia jadi bangkai. Ayam, ya? Apa? Kalau ikan tidak? Ikan tidak? Ikan itu adalah bangkai yang boleh dimakan, seperti yang pernah kita bahas sebelumnya. Atau belalang tadi. Belalang itu bangkai tapi boleh dimakan. Jadi di sana ada pengecualian. Jadi kalau binatang yang di laut, bangkainya itu boleh dimakan. Kemudian yang berikutnya belalang, boleh dimakan. Kemudian tadi kita bahas tadi masalah binatang atau serangga yang tidak yang darahnya itu tidak mengalir, maka itu bukan najis. Ini yang bisa kita sampaikan pada kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum kita lanjutkan, mungkin ada yang perlu disampaikan, ditanyakan. Seperti apa kita pernah bahas sebelumnya, kita sisakan waktu untuk diskusi. Silakan, Pak. Waalaikumsalam. Kemudian yang kedua menyangkut masalah kotoran lulak ini, kotoran kalau tidak kopi lulak itu. Iya. Kira-kira gimana hukumnya itu? Masya Allah. White coffee. Ya, ada 2 pertanyaan tadi ya. Masalah enggak, nanti jalan nih. Setelah ini nanti. 2 tadi ya, biar saya tidak lupa. Yang pertama tadi masalah sembelihan. Sembelihan apa saja binatang yang boleh sembelihkan, binatang ternak. Hukum asalnya ketika kita menyembelih dengan membaca bismillah, tasmiyah namanya. Cukup bismillah, cukup sudah. Maka itu halal. Halalan thayyibah. Namun ketika dia tidak membaca bismillah, maka menjadi mayit, bangkai, tidak boleh dimakan. Nah, sekarang pertanyaannya, kita sekarang membeli binatang-binatang itu yang kita tidak tahu apakah dibacakan bismillah atau tidak. Kan begitu kan? Ada keraguan. Boleh nggak kita memakannya atau tidak? Kan begitu kan? Nah, hukum asalnya kalau yang menyembelih itulah muslim, maka kita percaya kepada dia. Percaya pada dia. Karena kita tidak ada kewajiban untuk bertanya apakah Anda membaca bismillah atau tidak. Kalau seperti itu nanti kita nggak akan pernah makan daging. Antum misalnya ke pasar nyari daging, baca bismillah nggak tahu kata penjualnya, karena nggak tahu siapa nyembelih. Pindah lagi, semua jawab nggak tahu sama sekali. Akhirnya kita nggak makan daging. Kita nggak makan daging. Sama juga ketika sembelihannya Ahlul Kitab, Al-Yahudi dan juga Nasara. Di kitab mereka ada tuntunan kalau menyembelih juga dengan membaca bismillah. Di kitab Injil dan Taurat itu
Ada juga tanda untuk baca bismillah. Maka Nabi SAW di perang Khaybar melawan orang Yahudi, ketika beliau disuguhkan makanan oleh orang Yahudi, beliau langsung makan dengan tanpa mengatakan gimana bismillah, sembelihnya bismillah, tidak. Nabi Rasulullah langsung makannya dengan tanpa bertanya apakah itu disembelih dengan bismillah atau tidak. Jadi hukum hasilnya, walaupun yang menyuguhkan itu orang-orang kitab, kenapa Allah berfirman wa ta'amul ladzina utul kitab halal lakum? Apa maksudnya? Surah mana itu? Wa ta'amul ladzina utul kitab halal lakum. Ayat berapa itu? Wa ta'amul ladzina utul kitab. Di surat Al-Maidah ayat yang kelima. Ketika di ayat yang kedua, yang ketiga Allah berfirman, "Hurimat 'alaikum al-maitatu wad-damu wa lahmul khinzir" itu. Di ayat yang kelima, "Al-yawma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum." Dan makanannya ahlul kitab, siapakah mereka? Dua, Al-Yahud dan juga Nasara, halal bagi kalian. Wa ta'amukum hillul lahum, dan juga makanan kalian wahai orang muslim juga halal bagi mereka. Halal bagi mereka. Ini sudah halal semua. Kalaupun mereka menyembelih misalnya, tapi kan banyak bertanya, Ustaz, kan kitabnya sudah nggak sempurna lagi kan? Sudah banyak yang diselewengkan. Di zaman itu juga Nabi mengetahui bahwasanya kitabnya orang mereka itu sudah diselewengkan. Tapi Nabi tidak mempertanyakan itu. Siapa yang menyembelih? Karena apa? Agama mereka juga agama samawi, datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka beriman dengan kitab mereka, maka ta'amnya, makanannya boleh dimakan. Wallahu ta'ala. Yang kedua tadi masalah ya, kopi luwak. Kopi luwak yang mana itu diambil dari hasil dari kotoran luwak kan. Sehingga muncullah kopi-kopi. Sebenarnya ini sudah ada fatwa dari MUI. Dan itu halal. Halal. Karena mereka itu tidak mengambil kotorannya, dibuang dulu, dibersihkan. Karena di lapisan kopi itu ada lapisan yang menjaga. Jadi dibuang baru dijadikan kopi. Jadi tidak terkena kotorannya luwak. Luwak itu dimakan atau tidak? Tidak. Kotorannya najis. Ya. Luwaknya itu dijaga dia, dibungkus. Luwaknya. Kopinya itu dibungkus. Jadi ada bagian yang dibuang, baru di kopinya dimakan. Wallahu ta'ala. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dimana hukumnya kalau bayi laki tapi ada nasi belang ada susu formulanya. Dan yang bahasa yang lain itu kan ikan membelalang. Kalau di kampung saya kan ada walang makan juga. Walang sangit. Jadi yang pertama, masalah bayi selain dia minum ASI juga minum ASS, air susu sapi, pendamping ya. Barometernya selama dia belum memakan makanannya orang dewasa, maka hukumnya sama. Hukumnya sama. Itu yang pertama. Jadi indikatornya, barometernya itu seperti itu. Selama dia tidak makan orang dewasa, maka tetap hukumnya tidak najis. Cuman perbedaannya beda tadi kan, perempuan dengan laki-laki. Yang kedua tadi masalah kenango kalau bahasa Sembawanya, walang sangit kalau Jawanya. Kalau Lomboknya apa Lomboknya? Kenango juga. Nah, kembali ke kaidah umum. Binatang yang mana aromanya itu
Tapi kita merasa jijik dengan hal itu, maka itu dijauhkan. Walaupun jenisnya sama dengan belalang tadi. Nah, kenongan itu gimana? Apakah aromanya baik atau tidak? Aromanya gimana aroma? Menyengat. Menyengat ya. Menyengat kan? Maka itu tidak boleh dimakan. Karena aromanya menyengat. Cukup dengan belalang saja. Luar biasa nih manusia begitu kreatif ya. Sampai ya yang jelas belalang jelas hadisnya kan Nabi yang mengatakan, tapi kenango tidak ada jelasnya, tidak ada. Cukup ya? Silakan. Silakan. Masih ada waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Anjing ya. Kita pegang kita harus bersuci seperti kita membersihkan najis gitu ya. Nah, karena liurnya apa? Idza walaqa fil kalbu falyaksil sab'a marat ulahunna biturab. Kama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersihnya wadah yang kalian ada pakai itu ketika walaqa dijilat oleh anjing, maka hendaklah dia itu membersihkan 7 kali mencucinya. Kemudian ulahunna biturab, diawali dengan tanah. Itu bejana atau apa saja yang ada pada kita. Nah, sekarang kendaraan ya kena dengan bangkainya. Kalau masalah kelihatan ya, tubuh apa namanya, tubuh anjing dengan air liurnya, Nabi menyebutkan hanya air liur saja. Apakah tubuhnya juga dikatakan najis atau tidak? Di sini ada perbedaan pendapat para ulama. Ada mengatakan tidak najis karena kan teksnya kan demikian. Ulama yang berikutnya mengatakan tidak, semuanya najis. Para ulama mengkiaskan, di manakah tempat yang paling mulia pada manusia itu di mana? Di mulutnya kan? Kita kalau mencium kan pakai mulut. Selama ini kan berarti kan mulia di sini. Nah, kalau mulia aja dikatakan najis, apalagi tempat yang lainnya. Betul tidak? Dan juga yang kedua, anjing kan suka menjilat semua badannya kecuali kepalanya, kan begitu kan? Nah, kalau yang tempat yang mulia saja dikatakan najis, harus dicuci dengan 7 kali, lagi tempat-tempat yang lain yang sering dia jilat. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika itu kena badan kita, otomatis kita harus mencucinya. Tapi kalau kena kendaraan kita, kita pegang bannya, nggak langsung pegang kan? Kan bannya muter dulu. Kalau langsung pegang itu najis. Tapi kalau tidak langsung, karena sudah dibersihkan dengan tanah-tanah yang ada di itu. Wallahu ta'ala. Cukup ya? Ada lagi? Kita lanjut apa adzan dulu? Adzan dulu kita lanjut tapi gimana? Adzan dulu betul. Allah
wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Sebelum kita akhiri, ada lagi yang perlu disampaikan, ditanyakan atau ingin diperjelas lagi, kita persilakan. Fadhal. Biasanya kalau kita safar dengan Bisa mendekat lagi biar semuanya dengar juga. bagaimana dengan perempuan? Kalau biasanya kita safar atau kita kondangan, biasanya perempuan bajunya pakai baju yang Nah, perjalanan kita harus kita nggak tahu ketinggalan di sana, potongan kainnya gimana itu kemudian gimana? nah, ini bahasanya sangat luas sekali. Tapi intinya bahwasannya ketika wanita yang pakaiannya kena najis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bicara masalah tentang pakaian laki-laki misalnya, Nabi bersabda, thawbur rajuli atau izar rajuli fawqa ka'bain atau kama qala misalnya. Jadi pakainya laki-laki itu di atas mata kaki. Itu laki-laki. Itu laki-laki. Terus ada lagi yang bertanya, sahabat wanita, gimana kalau perempuan katanya? Yurkhina shibra. Dia memanjangkan dari mata kaki itu ke bawah 1 jengkal. Kira-kira kalau 1 jengkal ke laki melebihi kan? Iya enggak? Coba antum berdiri dari mata kaki kayak ke sana, berarti kan ke bawah. Nah, para sahabat lain bertanya, terus gimana? Apakah dia nggak kotoran? Nggak kotor? Kan begitu kan? Nabi menjawab, tanah yang setelahnya itu akan bersihkan kotoran sebelumnya. Tanah, kan tidak semua ke tanah itu kotor kan? Pasti ada bersihnya. Nah, tanah yang bersih itu membersihkan tanah yang kotor tadi. Begitu indahnya Islam. Jadi perempuan, ibu-ibu lagi tidak, dia dibersihkan dengan tanah-tanah yang bersih yang lain. Cukup ya? Wallahu ta'ala. Terakhir? Tidak ada? Ada lagi? Silakan. Dari sana ke sana, Masya Allah. Ya. Ikut membantu ya. Ini suami teladan berarti. Warnanya. Ya. Ya, kalau sudah dicuci dan hilang warnanya dan juga hilang aromanya, kalau ada sisa sedikit dari warna, maka itu sudah bersih sudah. Karena intinya kan hilangnya ain najasa, hilangnya inti dari najasa itu sudah hilang, maka insya Allah sudah dikatakan suci. Kayaknya ada lagi kayaknya nih. Cukup. Baik, kita akhiri dengan doa majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.